اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Arsha TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melanjutkan pelajaran kita masih pada ayat gharibah ya. Pemirsa yang di rumah bisa melihat di halaman 86 ya. Kita sekarang sampai pada nomor 11 ya dari ayat-ayat gharibah, yaitu huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong ya. Pada nomor 10 yang sebelumnya ya, tanda bulatan sempurna ya. Adapun yang nomor 11 yaitu ada huruf alif di atasnya ada bulatan lonjong dan dibaca ketika waqaf ya, dan tidak dibaca ketika wasol. Jadi ketentuannya kalau waqaf ya dia dibaca, namun ketika wasol lanjut ya maka tidak dibaca. Hal ini terdapat pada 7 lafadz berikut ya. Ini akan saya contohkan baik wasol maupun ketika waqaf. Ketika waqaf ya contohnya dalam surah Al-Kahfi ayat 38. Ketika kita membaca waqaf, maka kita baca dengan 2 harokat. Ya. Lakinna, lakinna. Akan tetapi, kalau kita membaca tidak berhenti pada kata lakinna, dilanjutkan bacaannya, maka hanya dibaca dua harokat. Lakinnahu Allah. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada bulatan lonjong ya di atas alif, kaidahnya apa? Apabila kita berhenti pada kata tersebut, maka dibaca dengan panjang ya, dengan 2 harokat. Jika kita baca wasol lanjut ya, tidak berhenti pada kata tersebut, maka dibaca dengan ya lanjut tanpa ada mat ya, seolah-olah tidak ada mat, tidak ada tanda panjang. Kemudian pada kata az-zununa pada surah Al-Ahzab ayat 10. Ketika kita berhenti pada kata az-zununa, maka dibaca dengan dua harokat. Kalau kita mau melanjutkan ya, maka az-zununa pendek, az-zununa, dan dilanjutkan ayat berikutnya. Kemudian juga pada surah Al-Ahzab ayat 66 pada kata ar-rasula. Ketika kita waqaf pada kata ini, ar-rasula, maka dibaca dengan 2 harakat. Ar-rasula. Ketika wasal pendek, ar-rasula. Pendek. Kemudian juga pada surah Al-Ahzab ayat 67, as-sabila. Kemudian pada surah Al-Insan ayat 15, ya, pada kata qawarira. Kemudian pada surat Al-Insan ayat 4, salasila, ya, ketika kita baca secara wasal, maka dibaca dengan pendek. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya. Jadi dibaca dengan pendek. Kemudian Quran surat Al-Kahfi ayat 34 ya. Di sini pada kata ana ya. Ana aktsaru minka mala. Dibaca dengan pendek karena dibaca dengan wasal. Lanjut. Ana ak ya, dibaca dengan pendek. Baik. Pemirsa Rasyafin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada catatan ya, setiap lafadz ana dalam Al-Qur'an dibaca seperti penjelasan di atas, arti dibaca dengan pendek.
Misalnya dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ana dibaca dengan pendek. Kecuali pada pada 3 ayat, yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 49, wa anasiya. Dan ini sebenarnya artinya bukan saya, ya ini gabungan kata. Ini ya satu kata. Kemudian pada surat Luqman ayat 15, man anaba ilai. Anaba artinya kembali, ya. Tapi kalau ana yang bermakna saya adalah ya dibaca dengan pendek. Kemudian Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 17, wa anabu. Baik. Keterangan pada lafaz salasila ketika wakaf dibaca dengan 2 cara. Yang pertama dengan menetapkan alif, dibaca dengan 2 harokat. Salasila. Atau dengan membuang alif, sehingga berubah menjadi sukun. Salasil. Salasil. Jadi ada 2 cara ketika khusus ya pada kata salasila. Kalau wakaf, kalau berhenti pada kata salasila, inna a'tadna lil kafirina salasil atau salasila. Jadi boleh dengan dua cara. Kemudian pemirsa Rasyadifin rahmatullahi Allah subhanahu ya, pemirsa Rasyadifin rahmatullahi Allah subhanahu wa taala, nomor 12 ya, yang termasuk ayat-ayat gharibah, yaitu Quran surah An-Naml ayat 36 ya. Quran surah An-Naml ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini sebenarnya ada gabungan ayat sebelumnya, saya bacakan. Fama atani Allah. Ya. Nah, pada kata kita fokus pada kata ataniya. Ya, pada kata ataniya. Nah, di sini ada huruf ya kecil ya, tanda ini di antara standar penulisan mushaf Madinah, mungkin berbeda dengan mushaf standar ya Kementerian Agama. Baik. Kemudian di sini ya cara membaca ketika kita wakaf pada ya ketika dibaca wasol maka dibaca dengan fathah mudah ya. Ketika wasol itu dibaca lanjut ya, tidak berhenti pada kata atani, ya dibaca ya-nya. Fama atani Allah. Ya, ini ketika kita wasol. Nah, kemudian ketika wakaf, ketika kita berhenti pada kata ataniya. Nah, bagaimana cara membacanya? Maka di sini ada dengan 2 cara. Yang pertama menetapkan ya, artinya kita baca ya-nya sehingga menjadi panjang. Fama atani, fama atani. Jadi dua harokat. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan membuang ya dengan membuang ya sehingga dibaca atan, atan. Ya, seperti itu. Keterangan ketika wakaf dengan membuang ya dalam bacaan ya, boleh juga dengan sukun sempurna atau dengan raum dengan sebagian harokat kasroh. Taib. Kemudian nomor 13. Di antara bentuk ayat-ayat gharibah yang model yang ke-13 yaitu terdapat pada surat Al-An'am ayat 143 hingga 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzakaraini." Ya. Nah, ini dibaca dengan 2 cara, yaitu dibaca dengan 6 harokat mad lazim, jadi harus panjang dahulu. Adzakaraini. Ya. Karena ini namanya mad lazim ya, kalimi mutsaqqal, jadi dibaca dengan panjang, kemudian adanya ayunan. Qul adzakaraini. Nah, seperti itu. Cara yang kedua yaitu dengan tashil. Tashil. Apa itu tashil? Anda bisa melihat di keterangan. Tashil di sini adalah hamzah yang pertama dibaca dengan jelas, sedangkan hamzah yang kedua dibaca dengan samar antara hamzah dan alif. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya
yang kedua adalah dengan tashil. Sebagaimana akan saya contohkan. Az-zakaraini, az-zakaraini. Yang pertama, hamzah yang pertama jelas, a, hamzah yang kedua ya samar. Az az-zakaraini. Nah, seperti itu. Jadi pada surah Al-An'am ayat 143 dan sampai 144 pada kata az-zakaraini ini dengan dua cara. Yang pertama tadi dengan 6 harokat. Az-zakaraini. Cara yang pertama. Cara yang kedua dengan mentashilkan. Az-zakaraini. Baik. Kemudian pada surat Yunus ayat 51 dan 59. Ini juga dibaca dengan panjang ya, dengan dua cara. Yang pertama dengan mad lazim 6 harokat. Al-ana. Cara yang pertama. Yang kedua dengan tashil. Al-ana. Al-ana. Nah, seperti itu. Kemudian, Quran surat Yunus ayat 59 dan surah An-Naml ayat 59 pada kata Allahu ya dengan 6 harokat mad lazim ya, mad lazim kalimi mutsaqal dibaca dengan panjang 6 harokat. Allahu. Kemudian dengan tashil. Allahu. Baik. Jadi ya pembacaannya boleh dengan dua cara. Namun yang masyhur ya pengucapannya ya dengan mad lazim. Yang masyhur dengan apa? Dengan mad lazim kalimi mutsaqal ya. Yang lebih masyhur pengucapannya az-zakaraini al-ana Allahu ya demikian. Terakhir pada yang ke-14 Quran surah Asy-Syura ayat 63 pada kata firqin. Pada kata firqin maka ini bisa dibaca dengan dua cara. Ya, bisa dibaca dengan dua cara. Ra dibaca dengan tebal ketika waqaf dengan sukun. Ya. Ra dibaca dengan tebal ketika waqaf dengan sukun. Jadi ketika kita berhenti pada kata fir, kita waqaf, maka ya ra-nya dibaca dengan tebal. Fir, firqu, firqu. Ya, bisa kita lihat di ayat yang sebelumnya, fakana kullu firqu. Ya, kalau berhenti pada kata firq, maka dibaca dengan tebal ra-nya. Kemudian ra boleh dibaca dengan tebal, juga boleh tipis ketika waqaf dengan raum. Raum itu apa? Dibaca sebagian harokat, ya. Ya di sini harokat kasrah. Maka dibaca fakana kullu firqi pendek. Enggak boleh panjang firqi. Enggak. Jadi dia setengah harokat. Fakana kullu firqi. Ya. Jadi raum artinya adalah bisa dilihat pada penjelasan sebelumnya ketika kita membaca la ta'manna di sini ada raum. Raum yaitu harokat dhammah di sini tidak dibaca dengan sempurna. Kalau di sini harokat kasrahnya tidak dibaca dengan sempurna. Ya. Baik. Fakana kullu firqi. Ya, seperti itu. Ini boleh dengan dua cara atau dengan yang tebal ya disukunkan firqu. Nah, seperti itu. Baik. Ini ya penjelasan dari ayat-ayat gharibah bagian yang ketiga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam membaca Al-Qur'an. Baik, pemirsa Rasyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan episode kali ini ya, saya akan membacakan kepada pemirsa yang di rumah surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Silakan pemirsa yang di rumah
ya mendengarkan dengan seksama, diperhatikan, ya, kemudian dipraktekkan pada lain interaktif kita, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة. Baik. Surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pemirsa di rumah ya dalam praktekan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga 8, dan sekarang kita akan buka sesi interaktif, layan interaktif kita. Silakan ya dari pemirsa Rosyati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan ya bergabung. Kita akan mulai peserta yang pertama ya dari Zoom ya, silakan. Kita sapa terlebih dahulu Ummu Jalila ya atau Ummu Khalila dari peserta Zoom kita. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya, silahkan Ummu Halo, Khalila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ummu Khalila ya dibaca surah Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Ya, Ustaz. Ya, silahkan dibaca surah Al-Ghasyiyah, Ustaz, Al-Ghasyiyah ya. ya ayat 1 hingga ayat 8. Ya, ya baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصية. Coba Hafal, Ustaz? diperhatikan. Ya, Ya, diulangi, Ustaz. Ummu. Amilatun nasibah. Shotnya lebih dijelaskan kembali, ya. Si, dia seperti sin, akan tetapi tebal, ya, dan dia sifatnya adalah tajam. Si, tidak boleh dia tidak digembungkan, tapi dia lidahnya dinaikkan, ya, sehingga tebal, dinaikkan ke langit-langit. Amilatun nasibah, nasibah. Oh ya.
Ya, silakan Ummu. Ya, Ustaz. Amilatun nasibah. Baik. Tas- Tasla naran hamiyah. Ya, sebentar. Untuk pengucapan tals ya, jangan sampai huruf ta terpengaruh karena tebalnya sod. Jadi tetap pengucapannya tals, tals, jangan sampai tos, tos. Jadi sehingga huruf ta menjadi huruf seperti huruf to, tos, tapi tals, tals. Jadi tanya harus tetap harus jelas. Tals la. Ya, silakan ulang kembali. Ya, Ustaz. Tasla naran hamiyah. Baik. Tusqa min ainin aniyah. Ya, pengucapan huruf qaf, ya qaf karena dia termasuk huruf isti'la, bukan hanya sekedar tusqa, akan tapi lebih dalam lagi. Tusqa, qa, tusqa. Jadi benar-benar kita ucapkan dia di pangkal tenggorokan, ya, tenggorokan paling atas, ya, bukan pangkal ya, tenggorokan bagian paling atas. Qa, tusqa, qa, ya bagian dalam. Bukan sekedar tusqa, enggak, ya, bukan sebagaimana kita mengucapkan kota, tusko, bukan. Lebih dalam lagi. Tusko, ya. Nah, seperti itu. Silakan diulang kembali. Ya, Ustaz. Tusqa min ainin aniyah. Baik. Ya, dilanjutkan Ummu. Ya, Ustaz. Ya, Putus-putus, Ustaz. ya. Dilanjutkan sampai halaman 6, ayat 6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, taib, bagus, sudah bagus ya Ummu, pengucapan nun sukun bertemu dengan dhad ini ikhfa. Ikhfa pada huruf isti'la tebal ya. Mil, ya sudah bagus. Ya, nanti untuk peserta yang lainnya sehingga ini saya ingatkan ya agar tidak keliru ketika mengucapkan ikhfa ini. Ya, lanjutkan. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, Wujuhu yawma idzin na'imah. taib. Alhamdulillah sudah bagus Cukup, ya Ustaz. Ummu, cukup ya. Ummu Chalila atau Ummu Khalila atau Ummu Chalila. Yes. Ya. Sebetulnya Khalilah sih, Ustaz. Taib, ya kita panggil Ummu Khalilah ya. Nah, karena memang sesuai dengan bahasa Arabnya Khalil ya, Ummu Khalilah. Jadi Ya, apa Ustaz. namanya koreksiannya di Ya, Ustaz. sini ya Barakallahu tadi fiik, Ustaz. ya. Jadi harus diperhatikan ya yang tadi bagian huruf-huruf yang tebal ya huruf qaf ya. Ya Ya, ketika Ustaz. membacakannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan namun secara umum sudah bagus ya. Tinggal beberapa yang harus diperbaiki dan diperhatikan dan lebih fokus lagi. Demikian ya Ummu Khalilah, barakallahu fiik. Barakallahu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian pemirsa Syatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan kepada Ummu Khalilah barusan yang telah bergabung dengan kita pada acara Tadarus Al-Qur'an. Baik, kita akan lanjut kembali kepada peserta Zoom kita dengan Pak Rangga ya, Pak Rangga Panji. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Teddy. Ya, Masya Allah Pak Rangga Panji terus masih semangat dalam belajar Pak ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak dan diberikan istiqomah. Baik, Amin. silakan Pak Rangga Panji ya, Pak Rangga dibaca surah Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka had afwan.
Hal Ya, ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. ya, pengucapan shad ya, jangan sampai monyong ya. Nasibah, ya. Tapi bibir kita standar saja, bibir kita alami nasibah, Memang bagian bibir rahang bawahnya jangan turun ya. Artinya dia lebih pada posisinya. Kemudian lidah kita naikkan sedikit agar dia tampak tebal. Amilatun nasibah, nasibah. Amilatun nasibah. Baik. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, ikhfa pada huruf dot ya. Mil lebih tebalkan lagi. Mil dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Baik. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, ada yang kurang tadi matnya. Ketika membaca yugni, tadi Pak Rangga dibaca pendek. Harus lebih fokus lagi. Silakan ulang kembali. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, nah di sini Pak Rangga berbeda pada ikhfa pada minjo, berbeda dengan mindori. Minjo, ya, jim di sini bukan huruf isti'la, maka dibaca standar saja, dibaca dengan lidah kita datar. Minju, minju. Saya baca kembali. La yusminu wa la yughni min ju'. Jangan sampai dia tebal. Akan tapi datar. Biasa. Seperti itu. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Ainnya lebih ditapakkan lagi, Pak Rangga. Ju'. Ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Nah, ini kembali lagi Pak Rangga ke awal tidak ada mil, akan tapi langsung dibuka. Rahnya langsung dikeluarkan sedikit. Jangan sampai ditahan. Ini jadi mirip tebal ya. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Nah, sudah bagus, alhamdulillah. Terus satu ayat lagi, Pak Rangga. Wujuhu yawma idzin na'imah. Baik, alhamdulillah untuk Pak Rangga. Tadi barusan koreksiannya harus lebih fokus lagi diperhatikan. Ikhfa, bedakan ya ikhfa pada huruf isti'la dan ikhfa bukan pada huruf isti'la. Ya, ini saja koreksiannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Pak Rangga ke depan bacaan Pak Rangga menjadi lebih baik dan benar. Demikian Pak Rangga. Ya. Mau ini anak-anak Ustaz. Baik, Pak Rangga. Silakan berikutnya Siapa namanya berikutnya Pak Rangga? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa namanya? Jihan. Baik, iya. Ustaz lupa terus ya, adik Jihan ya. Masya Allah. Silakan adik Jihan dibaca surah Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga 8. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca adik Jihan. Surah Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim.
suaranya agak terputus-putus, ada Jihan. Silahkan diulang kembali. Ya, silakan ada Jihan. Diulang kembali. Surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Ya, masih tersambung dengan kita, Pak Rangga Panji dan Ade Jihan. Baik. Ya, sepertinya ada masalah jaringan ya. Akan kita pindah kepada peserta berikutnya, Ibu Nahdiyah ya, Ibu Nahdiyatul Rasyidah dari peserta Zoom kita. Kita panggil, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ibu Nahdiyatul Rasyidah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Iya. Gimana kabarnya Ibu Nahdiyah? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan keluarga dan Amin. diberikan istiqomah. Silakan Amin. Ibu Nahdiyah dibaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, Ibu, pengucapan Ya, ghasyiyah langsung diucapkan ya, ha besar, ghasyiyah ya, ghasyiyah. Demikian. kurang besar ya, Teh. Ya, apa namanya? Dia tidak ada mengayun ghasyiyah. Nah, Oh seperti itu. ya, ya, Akan Tat. tapi ghasyiyah. Ya, Tat. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Baik. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, Ibu, untuk pengucapan ikhfa-nya harus lebih disamarkan. Jangan sampai menempelkan lidah di ya langit-langit. Nah ini lengket. Ya, Akan tapi dia harus dijarangkan, dia harus di tengah-tengah, tidak lengket ke langit-langit. Maka caranya adalah rahangnya sedikit dikebawakan. Ju. Silakan diulang kembali, Ibu. La yusminu wa la yughni min ju'. Baik. Wujuhu yawma idzin na'imah. Baik. Alhamdulillah untuk Ibu Nahdiyah sudah bagus ya. Ada beberapa saja jadi catatan ya, terutama ikhfa pada ya huruf-huruf yang bukan huruf isti'la ya. Ikhfa di sini bukan menempelkan lidah ke langit-langit ya, bukan min, akan tapi mil ya, seperti itu. Ini saja untuk koreksinya. Alhamdulillah sudah semakin baik dan semakin bagus. Semoga ya kedepannya menjadi lebih baik dan apa namanya istiqomah. Demikian koreksinya Ibu Nahdiyah. Barakallahu fiik. Makasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan kita telah mendengarkan ya bacaan dari Ibu Nahdiyatul Rasyidah. Jazakillahu khairan. Kemudian kita akan lanjutkan kembali ya ke peserta ya kita dari telepon ya. Bagi pemirsa Ratif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin bergabung dengan kita di layanan interaktif kita, bisa menelpon di nomor 0822 8888 6630.
Baik, sekarang kita akan beri kesempatan kepada peserta penelpon kita, yaitu Ibu Ayu dari Banyuwangi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ibu Ayu di Banyuwangi? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Silahkan Ibu Ayu dibaca surah Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, Ibu Ayu, saya untuk mendengarkan huruf H dan Shin tidak begitu jelas, ya mungkin karena apakah jaringannya atau apa. Untuk pengucapan huruf H, ya, Ibu harus perhatikan, ya, apakah Ibu sudah membaca sebagaimana yang saya baca, yaitu mengucapkan dengan huruf H, ya, H, kemudian Shin. Hal ataka hadithul ghasyiyah, ghasyiyah. Ya, silakan ulang kembali Ibu. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Sudah ya, Pak? Untuk Bilang huruf apa? Shin, ya, huruf Shin, saya tidak mendengar dengan jelas untuk huruf Shin-nya, ya. Akan tapi yang saya contohkan intinya Ibu bisa, semoga Allah mudahkan, ya, yaitu mengucapkan Shin, ya, dengan tafashi, menyebarnya udara, ya, ketika mengucapkan huruf Shin. Baik. Silakan Ibu dilanjutkan kembali. Sekali lagi ya Ustaz. Silakan Ibu, silakan. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Ya. Amilatun nasibah. Ya. Sad nasibah. Nasibah. Amilatun nasibah. Ya. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah ya Pak Ustaz. Ya, aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Perhatikan Ibu, lebih fokus. Di sini ada dhari', ini namanya mad arid lis-sukun. Ada mad, kemudian sebelum akhir ada huruf yang disukunkan, maka dibaca boleh 2, boleh dibaca 4 atau 6. Kalau Ibu baca 6 atau 4, maka dibaca harus serentak. Illa min. Kemudian juga Ibu, yang menjadi catatan juga, ikhfa-nya harus tebal karena huruf dhad adalah huruf isti'la. Min illa min dhari'. Ya. Silakan ulang kembali Ibu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kurang ya Pak Ustaz? Dhad, ya, lebih tebal lagi Ibu. Mil, perhatikan dengan mil, adapun mil, maka ini ya tipis, kurang tebal. Mil dengan lidah dinaikkan ke atas. Mil dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Sudah Pak? Dan ain Ibu, ya, ain ini harus adanya bainiyah, ya. Adanya aliran udara walaupun tidak banyak, ya, dia di antara rakhawah dengan syiddah. Dhari', ya, seperti itu.
Laisa lahum ta'amun illa min dori. Ya, nanti terus dilatih Bu ya. Untuk huruf Ya. ain ini memang harus lebih latihan lagi agar lembut pengucapannya. Dhari', dhari'. Tidak tidak terhenti sebagaimana hamzah. Dhari', dhari'. Nah, ini hamzah. Ya, akan tapi dhari'. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya Ustaz. Ya, silakan Ibu sekali lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Ya, sudah lumayan. La yusminu wa la yugni min ju'. Ya, Kurang Ibu ya, Bang? pengucapan huruf gha. Yugni, yugni. Ya, tidak boleh yugni ya. Kemudian minju di sini ikhfa dengan ya lidah tidak boleh lengket ke langit-langit. Dibuka sedikit rahangnya. Minju. Ini juga ainnya ini ya ketika disukunkan, ainnya tetap harus nampak. Minju. Seperti itu. Silakan Ibu. La yusminu wa la yugni min ju'. Kurang ya, Pak Ya, Ustaz? akan tetapi bukan jadi hamzah Ibu ya. Jangan sampai jadi hamzah minju ya, akan tetapi minju ain ya. Seperti itu. Jadi dia tidak syiddah ya, tidak sebagaimana hamzah. Hamzah ini a berhenti. Adapun ain sifatnya dia bainiyah ya, antara syiddah dengan rakhawah. Jadi iyyaka na'budu la a'budu ya. Ini sifatnya. Ya, baik. Silakan Ibu dibaca kembali. La yusminu wa la yugni min ju'. Ya. Jadi terus dilatih Bu ya, untuk huruf ainnya Ya. agar lebih PR ya, lembut. Ustaz. Nah, silahkan berikutnya ayat ke-8. Wujuhu yawma idin na'imah. Iya. Terutama huruf ain ketika kasrah Ibu. Ini harus memang lebih ekstra kita mengucapkannya na'imah, na'imah ya. Jadi memang latihan mengucap huruf ain ya, karena ini memang ini bagian tengah tenggorokan. Ya, huruf ha dan ain ini di huruf tengah, sehingga butuh ada sedikit penekanan ya pada tenggorokan, sehingga harus terus berlatih ya. Baik. Jadi demikian Ibu koreksinya. Ya, Sekali semoga lagi Ibu ya, terus Ustaz. tetap semangat ya Ibu. Sekali lagi ya, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Wujuhu yawma idin na'imah. Baik, sudah bagus. Akan tapi ketika membaca Ibu, wu-nya jangan sampai panjang. Wuju. Nah, jadi akhirnya panjang. Tapi wuju. Nah, seperti itu. Silakan Ibu sekali lagi. Wujuhu yawma idin na'imah. Baik. Sudah semakin bagus Ibu untuk huruf ainnya. Terus nanti dilatih ya Ibu. Ya, semoga Ibu terus diberikan kemudahan dan juga kesabaran dan juga ya kesungguhan ya untuk terus bisa memperbaiki bacaannya, dan semoga kebacaan Ibu menjadi lebih baik. Demikian Ibu ya koreksinya. Barakallahu Terima fiik. kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arsyadifin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, barusan kita telah mendengarkan ya bacaan dari Ibu Ayu di Banyuwangi. Nah, sekarang kita lanjut kembali kepada peserta kita dari Zoom ya, dengan Ibu Safrida dari Medan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ibu Safrida dari Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz,
Ya, silakan Ibu dibaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, huruf dal Ibu, huruf dal ini Ya. tidak dengan ujung, bukan ujung lidah, bukan hadi. Kalau hadi ini ujung, akan tetapi bagian punggung, ujung tapi bagian atasnya. Hadi, hadi. Dia kalau kita ingin bedakan ya, perbedaannya dadidu ini ujung, dadidu kalau bagian apa namanya atas ya bagian punggungnya adalah dadidu. Ya, dia seperti orang mungkin kurang pas menurut orang Indonesia pengucapan dalnya. Ya, dadidu. Maliki yaumiddin, middin karena bagian punggung ujung lidah. Adapun dengan pas dengan ujungnya middin, dia suaranya akan lebih bulat. Nah, Oh, maka pengucapan yang benar itu bagian punggung ujung lidah, punggungnya, bukan bagian ujungnya. Hal ataka hadi, ya, bedakan dengan hadi. Kalau hadi ini dengan ujung, saya baca dengan ujung misalnya. Hal ataka dia suaranya bulat, ya. Tapi kalau bagian tengahnya, bagian atasnya, punggung, ya ujung atas, artinya punggungnya, punggung ujung lidah, maka pengucapannya hal ataka di. Nah, seperti itu. Silakan Ibu. iya, coba lagi Ustaz ya. Hal ataka udah Ustaz. Ya, ya sudah bagus ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ghasyiyah. Hal at hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, sudah bagus, sudah berbeda dari yang sebelumnya. Dalnya, jadi ini tetap harus dijaga seperti ini ketika membaca huruf dal. Silakan Masya Ibu. Allah ya Ustaz ya. Masya Allah ya belajarnya terus. Iya, jadi sebenarnya kalau kita diberitahu di mana makhrajnya, karena memang ketika kita belajar makhraj, itu tidak bisa dibohongi. Di mana kita menempatkan makhraj di situ, maka dia akan keluar seperti itu. Ya, jadi terus berlatih, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Silakan dilanjutkan Ibu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, Ami, amilatun nasibah. ya, Tasla naran hamiyah. ya. Tusqa min ainin aniyah. Ya, huruf sin ini di antara sifat sin adalah sofir, tipis, tajam. Jadi ketika membaca berikan sin banyak. Tus ko, tidak hanya sedikit. Tus ini terlalu pendek. Tus. Ruwahnya Ustaz ya. Iya, jadi rakhawanya harus lebih banyak. Aliran udaranya banyak mengalir. Maka huruf sin ini sifatnya rakhawah, banyak aliran udara. Tusqo. Nah, seperti itu. Iya, iya. Mengalir. Tusqa min ainin aniyah. Nah, ketika Ibu membaca sin dengan rakhawah itu akan berbeda, mengalir ya suaranya. Berbeda kalau dia hanya menggantung tus. Nah, dia berhenti ya. Jadi ini terus nanti diperhatikan. Ya, silakan. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. La yusminu wa la yughni. Afwan. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, ikhfanya harus lebih diberikan panjang karena kita membaca lambat, maka ikhfanya juga menju'. Iya, Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya.
wujuhu yawma idzin na'imah. Ya. Untuk huruf jim Ibu agak terdengar lebih tajam, Kuat ya, artinya Ustaz? lebih kuat. Kuat ya. Uju ya. Harus lebih lembut. Uju. Nah, jim juga ini juga Ibu Lidahnya, Ustaz, catatannya. ya. Iya, Lidahnya aja ya. ya, jadi pengucapannya lembut. Uju dengan uju. Nah, ini lebih apa namanya? Lebih terlalu kuat. Nah, jadi uju. Nah, seperti itu. Ja dengan ja. Nah, seperti itu. Nah, silakan Ibu diulang kembali. Ujuhui. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, masih ada terdengar sedikit. Nah, nanti terus dilatih. Walaupun ini termasuk yang khafi, yang ringan, tapi tetap Ya. nanti harus diperbaiki. Baik, Tadi demikian terlalu Ibu. kuat gitu, Ustaz. Ya, terlalu kuat untuk pengucapan Hmm. sebagaimana mungkin orang Jawa bilang jim, ja, nah, wuju, akan tapi wuju, ja, ji, ju, idza, ja, tidak, idza, ja, nah, seperti itu. Ya, insya Allah. Ya, demikian Ibu koreksiannya. Alhamdulillah ada sedikit perbaikan-perbaikan ya, Ya. dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Ibu dalam memperbaiki bacaan dan diberikan istiqomah dalam membacanya. Demikian Ibu koreksiannya. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Jazakillah khairan, Ustaz. Ya, wa jazakumullahu khairan. Baik, demikian ya pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Safrida di Medan ya. Jazakillahu khairan, jazahallahu khairan. Kemudian pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut kembali kepada peserta kita dari line interaktivitas dari telepon ya. Dari penelpon kita dari Bapak Kadan ya. Ya, yang ada di Cianjur, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Kadan? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, semoga Pak Kadan ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga dalam diberikan kesehatan dan penjagaan. Alhamdulillah. Silakan Pak Kadan dibaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Ya. Untuk gunnahnya Bapak lebih ditambahkan lagi. Oh ya. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Ya. Tasla naran. Tasla naran hamiyah. Ya, slotnya itu lebih dibanyakkan lagi, rakhawahnya, mengalirnya udara. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Ya. Tusqa min ainin aniyah. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, sudah bagus. La yusmin wa la yughni min ju'. Nah, ini sedikit untuk ghain ya, ada sedikit yughni. Dia seperti tertahan Bapak. Karena ini
huruf isti'la tebal yughni min. Silakan Iya. Bapak diulang kembali. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Akan tetapi Bapak pengucapan ghain juga tidak terlalu panjang yuni ya, juga tidak seperti itu ya. Akan tapi dia seperti tertahan tapi tidak memantul ya. La yusminu wa la yughni, la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Nah, ini sudah bagus Bapak. Ya. Alhamdulillah. Terus berikut terakhir. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ya, cukup Pak Kadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi Pak Kadan sudah bagus bacaannya. Namun sedikit tadi koreksiannya, huruf ghain ketika sukun ya, maka dia tidak boleh dipantul ya, tidak boleh yugni. Tapi dia harus ditahan yugni, yugni, yugni. Nah, seperti itu. Alhamdulillah tadi sudah bagus juga ketika membaca milbari, ini juga tebal. Alhamdulillah untuk Pak Kadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Pak Kadan kesehatan dan juga istiqomah untuk terus belajar Al-Qur'an. Demikian Pak Kadan, koreksinya barakallahu fiik. Wafik barakallah. Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, silakan Bapak. Tentang ro yang sukun. Kalau misalkan ada ro yang sukun sebelumnya kasroh, kemudian setelahnya huruf isti'la, itu dibaca tebal atau tipis? Ada ra sukun sebelumnya kasrah. Iya. Iya. Setelahnya huruf isti'la. Ya, misalnya apa, Pak? Misalnya. Contohnya di dalam surat Al-Fajr itu mirsad gitu. Untuk kata mirsad, ya ini dibaca dengan tebal. Apabila sebelum ra yang sukun ya kasrah, dan tapi setelah ra yang sukun ada sad, ada huruf isti'la, ya ini baca tebal, mirsad, mirsad ya, ya ini dibaca tebal. Ya, apakah setiap menemukan huruf sukun sebelumnya kasrah kemudian setelahnya isti'la itu setiap itu tebal, atau dikecualikan? Ya, itu kaidahnya. Ya, kaidah yang ra tebal, ya, itu apabila kita bisa lihat di buku kaidah ra, ya. Ini sudah kita pelajari di antara, ini dia. Jadi ada 8 rumus ra tebal, ya. Di antaranya yang nomor 8 Bapak. Jadi yang Bapak tanyakan ya pada kata mirsada itu apabila ada huruf isti'la selain yang berharokat kasrah. Jadi huruf isti'la'nya tidak boleh kasrah. Ya, kemudian ada ra sukun sebelumnya, ada ra sukun. Sebelumnya lagi ada kasrah pada kata mirsad tadi, mirsad. Nah, itu dibaca dengan tebal. Karena sad berharokat fathah. Tapi kalau sadnya kasrah, nah ini yang dia pembahasan kita. Apa namanya? Kalau sadnya kasrah, maka di sini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Contoh pada kata firqin. Firqin atau firqin. Nah, ini pada firqin. Ini dibaca tebal boleh, dibaca tipis juga boleh. Firqin. Walaupun yang lebih masyhur ya pengucapannya itu dengan tebal ya. Firqin. Firqin. Nah, seperti itu. Ya, ini yang ditanyakan Bapak ya. Jadi patokannya adalah huruf isti'la'nya selain ya. Kalau selain ya maka dibaca dengan tebal. Mirsad. Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Contoh yang lain fi qirtasin fi qirta qir ya tebal
firqah, firqah, ya seperti itu. Jadi Iya. itu kaidah dalam ra yang dibaca dengan tebal. Demikian Mbak Kadan. Barakallahu Iya, fiik. Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ratifin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita telah mendengarkan bacaan dari Pak Kadan dan juga pelajaran bagi kita yaitu mengulang ya apabila ada ra sukun ya sebelumnya kasrah dan setelahnya huruf isti'la selain selain yang berharokat kasrah isti'lanya mungkin fathah bisa juga dhammah maka dibaca dengan tebal. Contohnya mirsad, qirtas, demikian. Pemirsa Ratifin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut kembali ya dengan peserta Zoom. Kita akan sapa Ummu Anissa ya, Ummu Anissa dari Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, gimana kabarnya? Ya, gimana kabarnya Alhamdulillah Ibu? sehat, Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibu dan keluarga. Amin, amin, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu dibaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Ya, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, ini Ummu Anissa, pertama catatannya ya wuju ini harus lebih dilembutkan lagi pengucapannya wuju dengan wuju. Ya, ini memang ya, harus dilatih ya. Kemudian juga tadi adanya pantulan yauma idzin kha. Nah, ini harus lebih diperhatikan lagi. Mungkin sudah lama tidak membaca, akhirnya terikut lagi ya. Ya, pada kata yauma idzin kha, yauma idzin kha, tidak boleh memantul yauma idzin kha. Nah, seperti itu. Silakan Ummu Anissa, silakan kembali wuju. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada sedikit Ya. ada sedikit pantulan yauma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya. Amilatun nasibah. Ya. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lebih lama lagi untuk apa gunnahnya Ibu? Yauma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, cukup Ibu. Jadi yang harus terus dilatih Ibu yaitu pengucapan huruf jim. Jim ya, wuju dengan wuju. Ya, ini memang masing-masing akan ada perbedaan dari mungkin kebiasaan pengucapan dan yang lainnya. Namun iya, tapi tetap terus kita berlatih ya. Kita tetap berlatih. Pak Ustadz. Ya. Kemudian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Ibu ya untuk bisa terus istiqomah memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Amin. Ya, demikian Ibu ya koreksinya. Barakallahu fiik. Afika barakallah. Syukran Pak Ustadz. Afwan wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan kita telah mendengarkan dari bacaan Ummu Anissa di Sulawesi Selatan. Pemirsa, Rasyadifin dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan
buka kembali ya dari peserta penelpon kita. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Nek Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Nek Ros di Asahan. Iya, Nek Ros Azan, Ustaz. Ya, gimana kabarnya Nek Ros? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Mudah-mudahan Ya, untuk Masya keluarga Allah. selalu sehat ya, Ustaz. Bisa membimbing nenek. Iya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga nenek di usia yang sudah tua, akan tapi tetap semangat menuntut ilmu, semangat dalam mempelajari Al-Quran. Baik, Amin. silahkan Nek dibaca surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Oh, mau bimbingannya, Ustaz? Ya, Nek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Nek. Ini juga, Nek, yang harus terus dilatih nanti, Nek, ya, terus, yaitu pengucapan huruf ra. Ya, ini memang bagi Nenek mungkin agak lebih lumayan sulit, akan tapi terus nanti dilatih, ya. Huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kaidahnya ra ini tidak boleh dengan banyak getaran, ya. Tidak ra, nah seperti itu. Namun terus dan nanti terus dilatih Nak, ya. Demikian. Jadi Silakan Nak Ustaz, dibaca. ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya. Wujuhi yawma idzin khasiyah. Maaf Ustaz, khasiyah. Iya. Ya, Nak. Harus lebih fokus lagi, Nak, ya. Oh ya Ustaz. Wujuhi yawma idzin khasiyah. Ya, Nek. Perhatikan. Sebentar, Nek, untuk huruf ain, ya, huruf ain. Jangan sampai menjadi huruf alif. Khasyiah. Khasyiah. Yang benar, khasyiah. Khasyiah. Oh Ya, ya. silakan Nek dibaca. Wujuh. Wujuhi yawma idzin khasyiah. Amilatun nadib. Amilatun nasibah. Ya. Tasla naron hamiyah. Tasla naron. Tasla naron hamiyah. Ya. Tusqa min ainin. Ya, sin harus lebih mengalir, Nek. Tusqa. Tusqa. Tusqa, ya. Sin hurufnya rokhawah, mengalir udaranya, tidak tertahan. Tusqa, tus. Nah, ini berhenti, ya. Katanya dibaca dengan mengalirkan. Tusqa. Tusqa min ainin aniyah. Nah, qa di sini ada huruf mat, Nek. Jadi dibaca dengan 2 harokat. Oh, Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Bisa, Ya, agak terputus-putus, Nek. Suaranya agak terputus-putus, silahkan diulangi, Nek. La tusqa min. Tusqa min ainin aniyah. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mil lebih tebal, Nek. Huruf isti'la, ikhfa pada huruf isti'la. Mil dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Bisa. La yusminu wa la yukhni min Ya, di sini Nek buka untuk ghain jangan sampai seperti huruf kha. Yukhni, bukan yukhni tapi yulni, yulni. Ya, seperti tertahan. Yulni, yulni. La yusminu wa la yukhni min ju'.
Ni di sini harus ada matnya, Nek. Yughni min ju'. Wala yuqnin ju' Ya. wujuhu yawma izin na'imah. Ya, gunnahnya lebih dipanjangkan, Nek. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma izin na'imah. Ya, cukup, Nek, sampai ayat ke-8. Jadi ada Oh, beberapa yang harus diperhatikan, Nek, ya. iya, Terus lebih perhatikan yaitu huruf-huruf ya seperti huruf ghain ya, huruf ghain, kemudian juga huruf qaf, huruf sin ya. Ya, sedikit demi sedikit walaupun ya ada beberapa huruf yang mungkin sulit bagi nenek, akan tapi iya. jika nenek terus berlatih ya, terus berusaha, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan nenek dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan diberikan istiqomah dalam mempelajarinya. Ya, Iya, barangkali ini demikian, dengan Nek, Ustaz. Yang koreksiannya. Ya, ho-nya itu Ustaz susah. barakallahu fiik. Ya, Nek, Ya, mengucapkan ho-nya itu loh Ustaz susah. Iyo, huruf apa, Nek? iyo, ini. Huruf kan, ucapan huruf iyo, ini itu loh. Iyo, iyo, ini. Nih. Ya, Iyo, maka kita iyo. harus ya, Nek, kita harus memperhatikan huruf ghain. Di mana tempat huruf ghain keluar di tenggorokan bagian paling atas. Jadi tenggorokan bagian bawah ini huruf hamzah dan ha, aha, yang bagian tengah adalah huruf ain dan ha, ha. Kemudian yang paling atas adalah kha dan gha. Ya, yulni. Memang Iyo, mirip dengan kha. Memang satu makhraj, yang tapi berbeda pengucapannya. Dia seperti tertahan. iyo. Yulni, Wala, seperti wala itu. iyo, ini. Wala iyo, Ya, ini. ya sekali lagi, Nek. Wala iyo, ini. Yul, Belum. dia cepat, Nek, Iyo. tidak melambat. Wala iyo, Akan tapi membaca yulni. wala iyo, ini. Ya, Iyo, yul. iyo, Dia, ya, iyo. seperti ada yang tertahan. Nah, seperti itu, Nek. Ya, Ya, minta maaf lah ya, ya Ustaz, ya begitu. susah kan. Ya, begitu, Nek, ya. Nanti terus Iya, dilatih di Ustaz. rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Nenek dalam membaca Al-Qur'an dan Amin. memperbaikinya. Demikian, Nek, koreksiannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan juga keuletan dan juga istiqomah kepada Nenek untuk terus membaca Al-Qur'an. Demikian, Nek. Barakallahu fiik. Ya, pemirsa Rosyad TV rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada episode kali ini kita akan tutup dengan penelpon terakhir kita, ya, peserta terakhir kita dengan Ibu Murni, ya, Ibu Murni di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Peserta dari Zoom kita, Ibu Murni di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ini peserta terakhir kita pada episode kali ini. Ya, gimana kabarnya Ibu Murni? Alhamdulillah sekarang sehat Ustaz. Ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan keluarga. Amin. Nah, ya, sekarang kita akan membaca surah Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat 8. Ya, silakan Ibu dibaca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. 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 Ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun
يومئذ خاشعة khasyi'ah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. Nah, ini kurang tebal Ibu ketika mengucapkan mil dhari'. من ضريع Ya, ليس, dhari'. ليس لهم طعام إلا من ضريع Ya. لا يسمن ولا يغني من جوع Ya, bagus. وجوه يومئذ ناعمة. Ya. Alhamdulillah cukup Ibu Murni di Pekanbaru. Jadi sudah bagus ya bacaannya. Walaupun ada sedikit-sedikit yang harus diperhatikan ya beberapa hal ya di antaranya huruf ain ini ya harus lebih diperhatikan ya. Misalnya pada kata khasyi'ah ya khasyi'ah ya. Namun secara umum sudah bagus ya untuk Ibu Murni. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan juga terus kesabaran untuk terus memperbaiki bacaan Ibu Murni dan semoga bacaan Ibu Murni ke depannya menjadi lebih baik dan benar. Demikian, barakallahu fiik. Bisa juga. Ya. Angkat Ustaz ya. Assalamualaikum, makasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Rasyid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita telah mendengarkan ya bacaan dari peserta line interaktif kita, ya peserta terakhir dan ya sebelum kita tutup ya pertemuan kita pada episode kali ini, ya saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kepada diri saya pribadi dan kepada pemirsa yang di rumah dimanapun Anda berada, bahwa ya mempelajari Al-Quran adalah suatu kemuliaan. Ya, jangan sampai ini luput dari kita, waktu berlalu tanpa ada kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan di antara perkara yang utama dan paling bermanfaat, di antara utama yang bermanfaat ya adalah dengan mengisinya, dengan membaca dan juga mempelajari Al-Quran. Ya, dan waktu-waktu yang kita habiskan dengan Al-Quran adalah waktu yang berkah, waktu yang sebagai bekal kita kelak ketika kita ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau gunakan terhadap waktumu? Maka kita akan berhujjah di hadapan Allah. Kita habiskan waktu kita untuk Al-Quran, kalamullah. Demikian ya apa yang bisa kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang keliru datang dari kami, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Pemirsa Syatifi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini ya bekerja sama antara Kisaran Mengaji yang ada di Masjid Imam Syafi'i Kisaran dengan Rasya TV ya, dan kami mewakili dari Rasya TV ya. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam penyampaian, di dalam penyajian, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.